Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rizky Budi Rahayu and my friend is Suhaila Alabas. We are from Group 10. We will presentation material about children who are deaf or hard of hearing. The first material is definition of hard of hearing. Hard of hearing is a health disorder in which a person loses the ability to hear sounds gradually. Deafness is divided into: number 1, prelingual deafness, a condition of a person in which deafness has existed since birth or before the beginning of speech and language development. Number 2, postlingual deafness, a condition in which a person experiences deafness after he has mastered speech and language. Jadi, gangguan pendengaran itu adalah gangguan kesehatan di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk mendengar secara bertahap. Kemudian, berdasarkan waktu mulainya terjadian gangguan pendengaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada prelingual deafness. Artinya itu suatu kondisi seseorang di mana gangguan pendengarannya itu sudah ada sejak lahir atau sebelum dimulainya perkembangan bicara dan bahasa. Yang kedua ada postlingual deafness, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami ketulian atau gangguan pendengarannya itu setelah ia menguasai wicara atau bahasa. The second materials is types of hard of hearing. Di kolom ini bisa kita lihat ada beberapa tingkatan gangguan pendengaran yang dimana diukur dalam desibel. Tingkatan gangguan pendengaran terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama ada gangguan pendengaran yang ringan, yang sedang, hingga yang lebih parah atau yang berat. Pendengaran yang sedikit ringan itu berada pada angka 15 sampai 40 desibel. Penyebabnya pada gangguan pendengaran yang ringan itu akibat penumpukan penuh di telinga karena infeksi telinga, kerusakan pada telinga akibat cedera, penyakit atau paparan kebisingan. Bisa juga karena penyakit rubella atau herpes virus simplex. Kemungkinan orang yang memiliki gangguan pendengaran yang ringan itu mereka kurang mendengar pada huruf vokal dan beberapa huruf konsonan seperti F, S, dan S. Kemudian pada tingkatan gangguan pendengaran yang sedang itu berada pada angka 40 sampai 60 desibel. Di mana gangguan pendengaran yang sedang ini penyebabnya yaitu adanya ototitis media kronis, anomali telinga tengah, kerusakan pada sensori neural, yaitu infeksi prenatal, faktor genetik, dan kerusakan pada telinga karena penyakit cedera atau paparan kebisingan. Orang yang memiliki gangguan pendengaran yang sedang itu kehilangan sebagian besar suara ucapan, tingkat percakapannya yang normal. Kemudian ada gangguan pendengaran yang buruk atau yang lebih parah, berada pada angka 60 sampai lebih dari 80 desibel. Penyebabnya ini adalah adanya kerusakan sensori neural, yaitu faktor genetik dan kerusakan pada telinga karena penyakit, cedera, atau paparan kebisingan. Penyebabnya, maksudnya orang yang memiliki gangguan pendengaran yang berat itu mereka tidak bisa mendengar suara di tingkat percakapan normal. Terus mereka juga tidak bisa mendengar ucapan atau isyarat yang lainnya.
Nah, seseorang dengan pendengaran normal itu dapat mendengar dalam frekuensi 18 sampai 18 Hz, di mana untuk tipe gangguan yang lebih ringan juga dapat diatasi dengan alat bantu pendengaran yang disebut dengan audiometri. And next, hearing loss can be classified into 4 categories. Number 1, conductive interferences. A child is still assisted with hearing aids. This disorder is caused by a disturbance in the transmission of sounds from the auditory channel to the inner ear. Number 2, sensorineural disorders. This disorder is caused by damage to the inner ear or to the auditory nerve, which function to convey stimulation to the brain. Number 3, mixed deaf disorder. This is a mixture of conductive and sensorineural deafness, and repair can only be one the conductive deafness alone. Number 4, deafness due to the auditories. This disorder is a type of hearing loss that limits individuals to use hearing information. Jadi, ada 4 kategori gangguan pendengaran. Yang pertama itu gangguan konduktif. Seorang anak masih dibantu dengan alat bantu dengar. Gangguan ini disebabkan oleh adanya gangguan transmisi suara dari saluran auditoris ke telinga dalam. Yang kedua itu ada gangguan sensorineural. Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pada telinga bagian dalam atau pada syaraf kedengaran yang berfungsi menyampaikan rangsangan ke otak. Yang ketiga ada gangguan ketulian campuran. Gangguan ini merupakan campuran antara ketulian konduktif dan sensorineural, dan yang bisa diperbaiki itu hanya ada pada gangguan konduktifnya saja. Yang keempat itu ada gangguan ketulian karena pusat auditoris. Gangguan pusat auditoris ini merupakan jenis gangguan pendengaran yang membatasi individu untuk menggunakan informasi pendengaran. Gangguan pusat pendengaran ini memiliki kesulitan terhadap suara dan latar belakang yang bising. Next, characteristic of hearing loss. Number 1, delays in language development due to lack of exposure to language and speech, especially if disturbances are experienced at birth or occur early in life. Number 2, proficiency in sign language or spelling with fingers. Number 3, has the ability to read lip movements. Number 4, failure response when spoken to. Jadi, ada beberapa karakteristik pada gangguan pendengaran. Yang pertama itu keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena kurangnya paparan terhadap bahasa lisan, khususnya apabila gangguan ini dialami saat lahir atau terjadi pada awal kehidupan. Yang kedua itu mahir dalam bahasa sandi seperti bahasa isyarat atau pengejaan dengan jari. Kemudian memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir. Dan yang terakhir itu ada kegagalan berespon apabila diajak berbicara. Next, causes of hearing loss. Number 1, chromosome divided problems. Number 2, congenital malformation. Number 3, chronic infection. Number 4, fractured skull bones. Number 5, the impact of hearing a very loud sound. Number 6, virus such as rubella during pregnancy. Jadi, ada penyebab kenapa adanya gangguan pendengaran. Yang pertama itu adalah masalah kromosom yang diturunkan, malformasi kongenital, infeksi kronis. Ketiganya ini merupakan penyebab gangguan pendengaran pada seseorang. Kemudian adanya tulang tengkorak yang retak pada bagian yang dekat dengan telinga, atau dampak mendengar suara yang sangat keras juga.
penyakit virus seperti rubella pada saat kehamilan ibu. The first, identify hearing disorders. Behavioral tests on this test are approximate and depending on the child's rate of development. The test forms are: the first, behavioral audiometric. For children around 7 months old or so, they cannot respond in an intensive voice. Observation begins with a response to a voice, started by a loud voice or moved from it. Jadi teman-teman di sini yang pertama itu tentang tes behavioral. Pada tes ini umur yang diberikan itu perkiraan dan tergantung pada tingkat perkembangan anaknya. Jadi ada bentuk-bentuk tesnya, yaitu ada 3. Yang pertama itu yang tadi saya baca itu Behavioral Observation Audiometric, BOA. Untuk tes ini anak sekitar umur 7 bulan atau lebih, dan mereka itu tidak bisa respon suara secara intensif. Nah, observasi itu dimulai dengan respon terhadap suara. Anak itu dikejutkan dengan suara keras atau digerak-gerakkan dari tidurnya. And the second, visual response audiometric, is for the children between 7 months and 3 years. Children respond to voices by pointing their heads near the loudspeaker and then being pointed toward their right and left, and they are rewarded with visual bulbs, such as flickering lights, a moving toy that is on the loudspeaker. Jadi tes yang kedua itu adalah Visual Response Audiometric, VRA. Itu untuk anak antara 7 bulan hingga 3 tahun. Anak merespon suara dengan mengarahkan kepalanya dekat loudspeaker, terus diarahkan ke arah kanan dan kiri, dan diberi reward berupa tampilan visual seperti lampu berkelip, mainan yang bergerak-gerak atau dan lainnya yang ada di atas loudspeakernya. And the third, play audiometry, is for the kids aged 2 to 3 and up. When a voice is heard, the child is asked to move or do something like putting a marble or some other game. Selanjutnya ada tes ketiga, yaitu adalah play audiometry. Itu untuk anak umur 2-3 tahun ke atas. Nah, ketika suara terdengar, anak itu diminta bergerak atau melakukan sesuatu seperti menaruh kelereng atau permainan yang lainnya. Selanjutnya ada electrophysiological test. This test can be used to detect some of the individual's hearing disorders. The form of this test is A. Autoacoustic emission, which is for identifying the hair function in the cochlea, and B. Auditory brainstem response auditometry, which is to inform the electrical activity of septal stem to the brain by using electrodes placed on the head. These tests are performed when children are unconscious, such as sleeping or being studied. And the C, electrocochleography. It has to be done under anesthesia for measuring the electrical signals in the cochlea and hearing nerves. Jadi itu yang kedua itu adalah electrophysiological test. Tes ini itu dapat digunakan untuk mendeteksi beberapa gangguan pendengaran yang ada pada individu. Bentuk tes ini juga ada 3. Di antaranya adalah yang pertama, autoacoustic emissions, yaitu itu adalah untuk mengidentifikasi fungsi rambut pada koklea. Yang kedua, auditory brainstem evoked response audiometry, ABR, yaitu untuk menggali informasi pada aktivitas elektrikal sepanjang batang otak ke otak dengan menggunakan elektrodes yang ditempatkan di kepala. Tes ini dilakukan saat anak tidak sadar seperti tidur atau dibius. Dan yang terakhir itu adalah electrocochleography.
Alat ini itu harus dilakukan di bawah pengaruhi bius karena mengukur sinyal elektro yang ada di koklea dan saraf pendengarannya. And the next, effects of hearing disorders. Hearing disorders have a profound effects on children, especially on the development of language, intellectual development, and personality and social development. The effects are the first effect is development of language. Deaf children have major language difficulties that are not uncommon to call them deaf and dumb. That is, they cannot hear and speak. But there is no reason for this term that hearing ability and speaking ability are unrelated. Difference appear at ages of 7 to 10 months. Jadi ini selanjutnya saya menjelaskan tentang dampak gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran itu memiliki dampak yang sangat besar untuk anak tunarungu, ya, terutama terhadap perkembangan bahasanya, perkembangan intelektual, serta perkembangan kepribadian dan sosial juga. Di antaranya adalah ada 3, seperti yang saya tadi sebutkan. Yang pertama itu perkembangan bahasa. Secara historis, anak tunarungu itu mengalami kesulitan yang besar dalam berbahasa, sehingga tidak jarang dijuluki tuli dan bisu, yaitu mereka tidak bisa mendengar dan berbicara. Tapi istilah tersebut tidak beralasan bahwa kemampuan mendengar dan juga bicara tidak berhubungan secara langsung. Nah, sebagai contoh itu bayi tunarungu dengan bayi normal pada saat babbling itu tidak berbeda. Jadi sampai usia kurang lebih 6 bulan itu mereka sama aja perkembangannya. Sulit dipahami anak tunarungu yang berat atau parah merupakan hasil dari berbagai faktor, yaitu karena bermasalah dalam menghasilkan suara, kualitas suara yang buruk, ketidakmampuan membedakan nada, dan juga masalah yang berkaitan dengan konten dan struktur bahasa. The next and the second, intellectual development. Intelligence of deaf children is lower than normal children's intelligence. The intellectual function of deaf children is difficult to measure because most of the measuring devices are verbal, which depend heavily on the language ability of someone. Jadi selanjutnya itu yang kedua itu perkembangan intelektual. Nah, kecerdasan anak tunarungu lebih rendah dibanding kecerdasan anak yang normal. Nah, biasa fungsi intelektual untuk anak tunarungu sulit diukur karena kebanyakan alat ukurnya berbentuk verbal. Nah, di mana sangat bergantung pada kemampuan bahasa seseorangnya. And the next, development of social emotional. Emotional problems in baby and deaf children in the beginning happen because of their lack of ability to understand the emotional aspect that communicated verbally by others. Jadi ini tentang perkembangan sosial emosional. Nah, masalah emosional yang dialami bayi itu dan anak tunarungu itu pada awalnya dikarenakan kurangnya kemampuan untuk memahami aspek-aspek emosional yang dikomunikasikan oleh orang lain secara verbal, yang mana merupakan hal yang penting dalam ikatan ibu dan anak. Karena respon orang tua dan penerimaan orang tua pada anak berdampak positif, maka apabila anak berada dalam lingkungan terbatas, ia memunculkan konsep diri yang lebih positif. Dari segi penilaian diri, anak tunarungu itu mengalami masalah mereka cenderung kaku, egosentris, kurang kreatif, dan kurang mampu berempati. Jadi di sini menjelaskan tentang intervensi gangguan pendengaran, yaitu yang pertama komunikasi. Nah, masalah yang dihadapi oleh anak tunarungu itu sebenarnya cukup berat. Biasanya itu dianggap sebagai sumber permasalahannya itu adalah kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, kontroversi tersebut bagaimana seorang tunarungu itu seharusnya berbicara. Kontroversi ini sering dikenal sebagai debat antara oralism manualism, yaitu mempertentangkan antara pergunaan bahasa lisan dan dengan bahasa syarat di bawah. Ini kita akan dikemukakan mengenai pendekatan komunikasi yang banyak dipergunakan anak tunarungu, antara lain itu yang tadi dibaca ABCD itu. Yang pertama adalah
latihan pendengaran. Nah, latihan ini secara sistematis mengembangkan kemampuan anak untuk menyadari dan membedakan kayak suara-suara yang mencolok atau termasuk suara-suara lingkungan atau pola irama berbicara dan irama musik, pengenalan huruf hidup dan sebagainya. Yang kedua adalah oralism. Oralism itu adalah sistem komunikasi menggunakan bicara dan membaca ujaran. Nah, pandangan ini berdasarkan teori bahwa penggunaan ejaan di jari dan bahasa isyarat itu akan mengurangi atau terhambat perolehan bahasa dan bicara anak tunarungu itu. Nah, program oralism itu mempersiapkan anak untuk mampu mengikuti pendidikan terpadu ke program sekolah menengah setingkat sekolah lanjutan pertama. Nah, pengajaran oralism itu disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak. Jangan terlalu dipaksakan, tapi guru harus membicara jelas dan lampu juga harus terang sampai anak itu membaca ujaran, gerakan dan tanda-tanda lain itu akan mudah terlihat. Seperti itu. Yang ketiga adalah manualism. Manualism adalah sistem komunikasi yang menekankan pada mengenal alfabet atau ejaan jari dan bahasa isyarat. Nah, sistem komunikasi ini banyak ditentang karena orang-orang itu beranggapan sistem ini akan menghambat perkembangan bicara dan membaca ujaran pada anak tunarungu. Dan yang keempat itu ada komunikasi total. Ya, komunikasi total itu sistem komunikasi yang berusaha menggabungkan berbagai bentuk komunikasi untuk mengembangkan konsep dan bahasa pada anak tunarungu. Nah, di sini menjelaskan tentang pendidikan untuk gangguan pendengaran. Ada 4 program pendidikan bagi anak tunarungu, yaitu yang pertama adalah low level, yaitu tunarungu tingkat rendah. Ini ditekankan pada pengembangan kemampuan sensori motorik, berbahasa, dan kemampuan komunikasi, khususnya berbicara dan berbahasa. Ini yang kedua, high class div, yaitu tunarungu kelas tinggi. Ini ditekankan pada keterampilan sensori motorik, keterampilan berkomunikasi, serta pengembangan kemampuan dasar di bidang akademik dan keterampilan sosialnya. Dan yang ketiga itu SLTPLB, tunarungu. Ini ditekankan pada peningkatan keterampilan berkomunikasi dan keterampilan sensomotorik, keterampilan berkomunikasi, dan juga keterampilan mengaplikasikan kemampuan dasar di bidang akademik dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, peningkatan keterampilan sosial dan dasar-dasar eteranipalir vokasional. Dan yang terakhir itu SMLB tunarungu, ditekankan pada pematangan keterampilan berkomunikasi, keterampilan menerapkan pada pengembangan kemampuan dasar di bidang akademik yang mengerucut pada pengembangan kemampuan vokasional yang berguna sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dengan tidak menutup kemungkinan mempersiapkan siswa tunarungu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucapan.